Berbagai kisah tentang perjalanan hidup relawan Seci yang penuh makna tidak hanya terekam dalam ingatan Henny Yohanes, tetapi juga ia tuangkan dalam rangkaian tulisan yang menyentuh. Semua bermula pada tahun 2017 saat ajakan seorang sahabat membawa Henny ke sebuah panti jompo. Di sanalah ia merasa terkesan dan memberikan pelajaran tentang makna kasih sayang dan rasa hormat kepada orang tua. Karena ada satu cerita opa, oma itu yang membuat kayak mereka itu ditinggalkan gitu kan ya di situ ya. Terus saya cuma mikir, jangan sampailah orang tua saya taruh di situ. Kalau bisa saya urus mereka di rumah. Saya sangat senang, saya juga sempat dikasih kesempatan untuk merawat orang tua saya. Sampai mama saya meninggal pun gitu kan, saya sangat memahami ketidakkekalan hidup, Henny berusaha menggunakan waktu untuk berbuat kebaikan. Ia pun memantapkan langkah untuk berjalan dalam misi kemanusiaan Seci di tahun 2018. Pasti tahu ya, kematian itu kan pasti ya. Kita hidup sampai kapan kita nggak tahu. Jadi selagi kita masih punya waktu, kita masih sehat, kenapa kita nggak banyak-banyak melakukan kebajikan? Selama bergabung dengan Seci, satu kenangan yang tak pernah terlupakan bagi Henny adalah perhatian dari relawan saat ibunya menjalani perawatan di Seci Hospital. Dukungan yang diberikan tiada henti menjadi sumber kekuatan baginya dan sang ibu yang tengah berjuang melawan stroke. Itu saya gak bisa lupa gitu kan ya. Teman-teman pemerhati, teman-teman apa, itu selalu datang gitu kan. Dan membuat mama saya itu tidak kesepian gitu kan, karena kita kan dari daerah datang ke sini. Jadi mama tuh senang, oh ada keluarga ini, ada keluarga Seci. Mama waktu itu masuk ICU pas ulang tahun gitu kan. Setelah keluar dari ICU, kita mau merayakan ulang tahun mama. Nah, teman-teman medis, suster-suster ikut bantu merayakan ulang tahunnya mama gitu kan. Nah, itu saya sangat kangen banget gitu, sangat tersentuh. Suster-susternya mau ya merayakan gitu kan. Pernah merasakan pentingnya dukungan saat berjuang melawan kesulitan, memotivasi Henny untuk mencurahkan perhatian kepada sesama. Dalam misi amal Seci, Henny pun berkesempatan untuk memberikan pendampingan pada para penerima bantuan. Kalau di amal, kita harus tegar dan harus empati. Sedangkan saya ini orangnya tipenya lebih perasaan. Kita sebagai relawan, kita harus gak boleh nangis, gak boleh ikutan nangis. Itu berat banget. Selain aktif di misi amal, sejak awal bergabung, Henny juga belajar menjadi bagian dari relawan dokumentasi Seci atau Chen Sanmei. Dari sini, ia belajar untuk mengabdikan setiap kisah kebaikan yang ditemui agar mampu menginspirasi banyak orang. Penting. Setahu saya Chen Sanmei kita pertama kali itu master. Betul kan? Master aja pencetusnya gitu loh. Kenapa kita nggak ini? Kalau misal nggak ada master, kita nggak tahu cerita Cici dulunya kayak bagaimana gitu kan. Nah, kenapa kita nggak? Kita bisa menulis sejarah Cici juga kan saat ini. Meski awalnya tidak mudah bagi Henny untuk menuangkan kisah ke dalam sebuah tulisan, namun dengan tekad dan kesungguhan untuk terus berlatih, ia berhasil melewati berbagai tantangan. Kini, Henny pun dipercaya sebagai ketua Chen Sanmei Komunitas Pluit. Kan sedangkan kita ada deadline ya, harus H+3 masuk ke redaksi. Itu saya bisa mepet banget, bisa bikin malam kerja pulang kantor saya sampai lembur-lembur nulis lagi apa ya. Tapi setelah ikut kelas Chen Sanmei dulu dibimbing sama Erli Sece gitu kan, dikasih tahu tips-tipsnya, jadi ya untuk mempermudah kita, oh ini kayak begini toh. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, berbagai tulisan karya Henny telah menghiasi laman artikel Seci. Ia pun terus belajar agar dapat menjadi mata dan telinga Master Cheng Hian dalam menyebarkan pesan kebaikan kepada lebih banyak orang. Nah, saya lihat Henny Yohanes Seci ini juga memang dia sangat aktif di berbagai kegiatan Seci, dan ketika dia terjun ke lapangan, dia menggunakan hati dia untuk melihat dan mendengar langsung. Lalu dalam tulisannya kita bisa merasakan bahwa itu memang benar tulisan yang dari hati gitu. Jadi bukan asal menulis aja, tapi dia benar-benar ikut terjun ke dalam, barulah bisa menghasilkan tulisan yang ketika dibaca itu kita sebagai pembacanya juga bisa seakan-akan ikut ada di tempat tersebut.
Dalam setiap langkah pengabdian Henny, tersimpan pelajaran tentang betapa pentingnya menolong tanpa pamrih dan membagikan kebaikan tanpa batas waktu. Perjalanan yang dimulai dari sebuah panti jompo kini tumbuh menjadi ikatan keluarga besar yang saling menguatkan. Saya ngelihat opa oma itu ya, waktu datang peluk saya gitu kan, atau lihat anak-anak mereka seneng, bahagia, kayak kemarin menang gitu kan ya. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Melihat mereka tersenyum, bahagia, happy, itu sangat wow gitu. Ya pokoknya kanan lah, kanan master, kanan teman-teman semuanya yang sudah memberi saya kesempatan. Memanfaatkan waktu dan tenaga untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan menjadi cara yang dipilih Henny Yohanes agar hidupnya lebih bermakna. Baginya, membantu sesama bukan hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan batin bagi diri sendiri. Sinari Sihaan, Ridwan Afriandi, Tim Liputan, DAI TV.